Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ida Nur Samsiah, nomor NIM mahasiswa 0442562755. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu sebagai berikut. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Bismillah, saya akan coba. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini menggunakan 4 buah komputer. 1, 2, 3, 4. Dan 1 buah switch. Di sini saya akan mencari switchnya. Switch. Nah, kita lihat panduannya. Sebuah switch. Sebuah switch. Tidak kelihatan ya. Kita cari switchnya. Sekarang ini ya, ini switch. Nah, kemudian untuk menghubungkan 4 komputer ini dengan satu switch, kita menggunakan kabel stripe. Dan kita ulangi ke komputer yang lain. Nah, tanda titik orange itu tandanya sedang proses. Kemudian untuk mengujinya, apakah ini saling terhubung, maka kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita konfigurasi, klik get stop, dan IP konfigurasinya 192.168.1.0. Saya coba satu saja. Nah, ini otomatis subnet mask-nya akan keluar. Ini tanda panahnya sudah hijau semua. Kemudian kita ulangi, konfigurasikan lagi PC yang lain. 192.168.1.2. Nah, ini statik ya. Kita ulangi ke komputer selanjutnya. 192.168.1.3. Oke, dan yang terakhir kita konfigurasikan lagi 192.168.1.4. Oh, kurang 1.4. Kemudian ini sudah hijau semua karena tadi orange adalah proses dan hijau harusnya sudah terkoneksikan. Tetapi untuk membuktikan apakah ini benar sudah terkoneksi, kita coba dengan ping.
command prompt ping masing-masing PC yang sudah kita konfigurasi. Ping 192.168.1.1. Enter. Nah, reply. Nah, ini menunjukkan sukses ya konfigurasinya. Kemudian kita ping lagi ke PC selanjutnya, yaitu 192.168.1.2. Enter. Reply. Ya, sukses juga. Kita ping lagi PC selanjutnya 192.168.1.3 sampai yang keempat. Ping 192. Saya ulangi. Ping 192.168.1. Nggak kelihatan laptop saya. Titik 4. Nah, ini menandakan sukses semua. Kemudian soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP satunya. Jadi, ini sudah terbentuk 4 komputer saling berhubungan. Kemudian kita buat satu server HTTP-nya. Kita tinggal menambahkan servernya. Nah, katakanlah servernya di sini. Nah, untuk menghubungkan server dengan 4 komputer ini kita cukup menghubungkan server dengan switch-nya. Kita sama menggunakan kabel. Nah, setelah ini saya agak lupa, jadi harus melihat panduan. Kita konfigurasi. Apakah sama konfigurasinya dengan 4 komputer per switch? Karena ini server ya, kita lihat dulu cara konfigurasinya. Nah, ini konfigurasi dari server ke PC. Dari ini kalau di panduan cuma server ke satu PC, tapi kalau di soal satu server HTTP ke 4 PC. Buatlah satu buah komputer. Di sini contoh-contohnya. Isi bagian IP static sudah. Kemudian server HTTP-nya kita buat. Kita tadi sudah pilih. Nah, konfigurasi IP address server. Klik server. Klik server, klik desktop, akan muncul IP configuration. Kita pilih static, kemudian isi bagian IP static dengan 192.168. Nah, tadi contohnya ini harus sama satu IP address. Isi bagian IP staticnya 192.168.1.1. Biarkan secara default. Nah, service-nya akan otomatis keluar. Ya. Berikut langkah-langkah mengkonfigurasi layanan HTTP-nya. Kalau ini IP address di server, terus kita lanjut lagi di layanan HTTP. Langkahnya itu klik server. Oke, kita coba close dulu. Nah, ini ya, saya ulangi.
Mohon maaf, ini sudah hijau. Kemudian ini baru menentukan alamat IP address server. Jadi kita selanjutnya mengkonfigurasi layanan HTTP. Klik server. Klik tab service. Nah, ini service. Kemudian pilih service HTTP. Pilih on pada HTTP. Ya, ini sudah on. HTTP. Ini sudah on. Dan HTTPS. HTTPS juga sudah on. HTTP on, HTTPS juga harus on. Kemudian uji coba layanan HTTP-nya. Kita uji coba lakukan pada komputer klien di mana menggunakan aplikasi browser untuk mengakses halaman tersebut. Langkah-langkahnya, buka komputer klien untuk memastikan koneksi sudah terhubung. Nah, tadi kan sudah kita ping dan terhubung. Kemudian buka web browser komputer klien. Oke, kita coba. Kita coba di PC ini. Kita buka browsernya. Lanjutnya apa? Lalu ketikkan IP address. Belum. Masih connect. Ketikkan IP address web browser. Apabila halaman berhasil tampil, maka HTTP sudah berjalan dengan baik. Nah, ini dia. Lalu ketikkan URL, yaitu ketikkan apa di URL? Ininya 192 apa saja? Apa bisa? Nah, go. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila halaman web berhasil tampil, maka layanan HTTP sudah berjalan dengan baik. Tampilannya itu kalau berhasil seperti apa? Oh, welcome. Welcome to Discover Express. Oh, betul. Betul, tadi kurang ngekliknya. Ini tandanya sudah terkoneksi dengan baik. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, ini kita close dulu. 4 komputer ini sudah terhubung. Kita servernya juga HTTP-nya sudah server HTTP. Kemudian kita membutuhkan satu buah server DNS. Kita membutuhkan satu buah server DNS-nya. Gimana caranya? Kita lihat panduannya lagi. Karena saya juga masih belajar ya Pak ya. Contoh 3, membuat server HTTP pada jaringan kita. Ya, tadi sudah berhasil karena di web ini sudah tampil seperti ini ya Pak. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat server DNS-nya. Karena 4 buah komputer sudah, satu server juga sudah yang terhubung ke 4 komputer, kemudian kita tinggal menambahkan server DNS-nya. Untuk menambahkan server DNS, kita menggunakan server DNS ada tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saya bisa? Di sini mungkin paket tracer saya agak keluaran lama mungkin ya. Seperti apa contohnya? Server PT server DNS. Yang seperti apa server DNS itu? Apakah sama seperti ini?
Kita coba aja sama servernya. Kita lihat panduannya lagi. Konfigurasi alamat IP address server DNS. Nah, biasanya di sini ya. Konfigurasi. Kita lihat. Untuk melakukan konfigurasi IP address, langkah-langkahnya sama dengan waktu itu mengkonfigurasi IP address komputer maupun pada server HTTP. Namun, yang harus diingat adalah IP address setiap host pada jaringan yang sama harus unik. Kita masih ingat bahwa IP address server HTTP adalah 192.168.1. Sedangkan IP address pada komputer klien adalah 1 sampai 192.168.1.1 sampai 192.168.1 sampai 1.4. Nah, kita coba konfigurasi. Langkah-langkahnya adalah klik server DNS tadi sudah, kemudian muncul klik tab service. Nah, service muncul tab service, kemudian klik DNS. Ya, klik DNS, hidupkan DNS service dengan mengklik on. Klik DNS service. Nah, ini kan masih off. Kita klik on. Isi nama dengan domain name, misalnya contoh.com. Domain namanya kita pakai ida.com karena nama saya Ida. Isi address dengan server HTTP. Nah, servernya tadi kita samakan dengan contoh panduan. Kemudian klik tombol add-nya, tambahkan. Loh, nggak mau server HTTP-nya. Nggak mau. Service. Ada yang salah. 192.1.681.1. Tidak mau. Invalid. Coba. Server HTTP kan tadi ini 192.168.1.1. Apa kita lihat dulu server yang ini. Konfigurasi. Oh, iya, mohon maaf. Bagaimana? Nah, ini kan kabelnya belum tersambung. Kita coba mungkin karena belum tersambung kabelnya. Ya, kita pilih kabel dulu, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim, kita pilih kabelnya. Ya. Kabelnya ke switch atau ke iya. Ke switch ternyata. Ya. Nah, kalau ini sudah terhubungkan, baru kita konfigurasi. Kita ulangi ya, ini udah on, kita DNS-nya on, namanya ide, address-nya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak mau. Nah, jadi jangan dikopas. Ini tadi kelebihan spasi. Nah, ini muncul name ida record. Nah, ini. Langkah selanjutnya, klik tombol add. Nah, muncul di bawah ini konfigurasi DNS pun berhasil. Uji server. Nah, untuk menguji coba, saya ulangi, untuk menguji coba server DNS, lakukan pada komputer klien yaitu PC 0 berikut langkah-langkahnya.
Klik komputer klien atau PC 0, isi DNS server. Pada komputer klien atau bisa dengan alamat IP server DNS. Kita coba ya. Maksudnya gimana ini? Isi DNS server pada komputer klien. Klik komputer klien PC 0. Kita close ini dulu. Klik komputer klien PC 0, kemudian isi DNS server pada komputer klien atau PC 0 dengan alamat PC 0 dengan alamat pada desktop. Kok ini keluarnya konfigurasi. Nah, pada desktop. Pada desktop server DNS. Mana server DNS? Konfigurasi server DNS. Ini ya. Isi DNS mana? Klik komputer klien atau PC 0, isi DNS server atau PC 0 dengan alamat IP server DNS. Dengan alamat IP atau PC 0 dengan alamat IP server DNS. Oh, ini server DNS kita isi 192.168.1.3. Pada desktop. Apakah ini juga sama? Pada desktop IP configuration. Kan sih bukan ini ya. Pada desktop IP configuration DNS server. Oh, ini diisi 192.168.1. Kenapa harus 3? Kita ikutin. Nah, terus selanjutnya, nah ini kenapa nggak lihat ini? Ini buka browser pada komputer klien PC 0, kemudian contoh.com. Nah, ini sudah kita close. Pada PC 0 tadi kita klik lagi, kita klik browsernya, kita login ya. Kita klik browsernya. Kita klik browser dan ida.com. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lama? Kalau muncul seperti ini, maka berhasil. Kenapa tidak mau? Go. Web browser. Kalau tidak, kita contoh lagi. Kita ulangi IP konfigurasinya menjadi 1, 2, 3, 4.
15. Coba kemudian browser reader.com. Hostname unresolved, ini berarti gagal. IP configuration-nya salah. Kita coba lagi di DNS tadi ya. IP configuration. Coba kita lihat panduannya lagi, mungkin ada yang terlewat. Salah. Kenapa yang diisi cuma ininya toh? Sedangkan ini tidak diisi 192.168.1.1. Nextnya nggak mau ya. 192.168.1.2. Nggak mau. Ada yang salah. Ini tadi benar. 1.1 192.168. Nah itu kan DNS 2. Oh, 1.2. Gak mau. Bingung. Ulangi lagi, coba di panduannya, mungkin ada yang terlewat. Isi DNS server pada komputer klien. 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 Ya. DNS server 234. Coba 6. Kemudian di configuration. Oke ya. Sembilan dua titik 168.1.2. Ya udah, ini 3. Ini masih belum berhasil di 19168.1.3.
nol. Gak mau. IP address-nya tadi apa? 1.192.168.5. Oh, ben. 192.168.1.5. Nah, jadi kalau salah ya, ini akan hilang sendiri. Apakah yaitu 3? Kita coba di browse-nya. Nah, ini kenapa muncul tampilannya itu selamat datang pada contoh simulasi jaringan. Perasaan saya tidak mengisi ini, tapi coba supaya muncul tulisan selamat datang pada contoh simulasi jaringan. ida.com. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya. Selamat datang. Oh ya, konfigurasi seperti ini harus ingat server DNS-nya 123. No. Oke, ada yang salah lagi sepertinya. Ini 6. Titik server HTTP. Coba. Klik ida.com. Masih tidak ada perubahan. Masih tidak ada perubahan. Oke, karena dicoba DNS-nya tadi belum berhasil, coba lagi. Belum mau, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Soal berikutnya. Buatkan seluruh daripada gambar berikut. Ini berubah lagi ya. Satu komputer, satu switch, 2 server PT, server DNS, kemudian kita menggunakan router, switch lagi. Ini dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan
harus terhubung. Yang kedua, ping komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan 3 harus terhubung ke web browser. Nah, ini tidak mau ini. Ini baru respon. Kenapa? Kita coba. Penasaran? Ini dilakukan. Satu 92 titik 168 titik 1 6. Lama ya. Ida.com. Tuh. Nah, sambil membahas soal nomor 4, kita pelajari panduannya dulu. Apakah ada di sini? Ya. Ini sudah ya. DNS servernya 168. Bingung juga sih, ini kenapa harus juga. Ini tidak ada perubahan apa, kita balik lagi. DNS-nya konfigurasi DNS dulu. DNS ini kita belum dikonfigurasi. Aku 92.168.1.3. DNS. Kemudian di PC 0 kita ya, kemudian ya, bisa kita coba ida.com. ida.com. Apakah ada respon? On, DNS on, kontak on. Nah. Tidak ada. Diisi configuration. Iya, sama. Untuk server DHCP. Tentunya aku harus bisa mengisi aja.
buat lagi 5 komputer klien. Ada lagi, dengan tambahan bisa untuk VPN. Nah, sampai no hostname saya tidak tahu ini apa kesalahannya, jadi saya save aja ini, save as tugas 3 jaringan komputer. Kemudian kita membuat baru, yaitu di nomor 4. Untuk membuat jawaban nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Kita contoh 1 PC. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kelihatan. 1 PC. Mana PC komputer? 1 PC. 1 switch. Satu switch 29. Server dan server HP. Ini server apa? HTML. Servernya ada 2 DM sama server biasa. Nah, aku servernya doang. Server, kemudian router, nggak tahu ini routernya sama atau tidak. Kemudian switch lagi, setelah switch PC lagi, dan server lagi. Kemudian kita pasangkan kabel-kabelnya. Kabel strap lagi. Apakah saya berhasil? Kemudian dari router ke switch, switch menggunakan kabel. Tidak tahu saya. Nah,
Lakukan perintah berikut. Print dari komputer 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat panduan. Apakah ini? Contoh 6 simulasi rutin. Konfigurasi IP address setiap komputer. Konfigurasi address setiap komputer. Oke, ini saya konfigurasi dulu. Konfigurasi IP-nya 192.168.1.1. Kemudian apakah server dan email juga dikonfigurasi. Sedangkan untuk memasang switch 4 dengan masih ingat untuk berdiri dengan cara komputer sehingga dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Oh ini 00 ini 1. Berarti ini juga apa ini servernya ada dulu. Ini DNS ya. Konfigurasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih ingat? Konfigurasi 192. Ini diganti aja ya. Pakai 0 biar gampang. Kita ubah jadi 0.1. Maka di sini server HTTP-nya juga sama. IP address-nya 192.168.0.1. Titik 2. Kan tadi titik 1-nya adalah PC 0. Ini juga di konfigurasinya 192.0.3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nah ini kalau nggak salah HTTP-nya 0 HTTP on HTTP on ya sudah. Dan ini DNS-nya juga servisnya dan on namanya gas 3 udah gas namanya udah merekam sih. gas3.com
hp.com. Ah, ida ida.com. Apa lagi? Kemudian DNS 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 DHCP bukan konfigurasi DNS. Nah, ini server DNS. Restart. Ini kita coba, kita salah. 192.168.0.3. Nah, ya konfigurasi DNS-nya sudah. Kemudian apa lagi? Router, kita mau apakan ke router? Konfigurasi IP address pada interface router. Klik router. Kemudian apa lagi? Klik router. Klik router, set konfigurasi interface fastnet 00. Interface mana interface fastnetnya on. Display hostname. Saya tidak tahu. Interface. Oh, ini. Fastnet 00 IP address. Saya pakainya 3 ya. IP address-nya 192.168.1.5 on. IP address 10 01 router config link fastnet klik on. Pada fastnet 1 kita on kan juga, dan IP address-nya 10.0.0.5. Kemudian pakainya 3 ya. Kita untuk memastikan jaringan sudah terkoneksi, lakukan routing table dengan cara pilih menu inspect gambar kaca pembesar. Mana gambar kaca pembesar? Di bagian kanan Windows. Ini. Bagian kanan Windows. Pembesar mana? Ini. Kemudian apa? Arahkan kursor ke router 0. Ini juga belum. Ini
ini belum dikonfigurasi. Ini konfigurasi dulu. Salah. 192.1.1 168.1.1. Satu sembilan dua titik satu enam delapan titik satu titik dua. Kemudian totalnya switch bukan router, switchnya lupa. um, 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 semua coba. Kemudian kita ping. Dari hasil screening dilakukan PC1 telah berhasil, artinya sebelah kiri dan sebelah kanan telah berhasil. Network atas dan network bawah apakah saling berhubungan? Tick ping 192.168. Untuk coba routing melakukan PC1 dari PC 0 ke 1, PC 0 ke 1 sebagai masih nyata untuk ping. Dan cara sintaksa pilih GAM ya. Ping 192.168.0.1. Nah, ini terkoneksi. Telah berhasil, artinya sebelumnya. Alhamdulillah. Ini saya sudah sampai sini. Mudah-mudahan hasil yang saya terapkan benar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya juga. Saya siap untuk menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada tambahan lagi. Nah, ini sudah terhubung ternyata dari komputer PC 1 ke PC 0. Buka web browser, akses internet, buka browser pendel.com dari browser buka. Nah, yang ini itu saya browser saya coba, maaf saya ulangi ya.com. Berarti browsernya kemungkinan saya ada salah setting, jadi mohon maaf hanya
Hanya itu yang bisa sampaikan. Saya ulangi penutup presentasi tugas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.